Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama, yang hadir di Masjid Imam Asy-Syafi'i Kampung Rempak Siak ini, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, kembali nikmat Allah meliputi kita di subuh ini. Dengan izinnya kita dapat hadir bersama, mudah-mudahan juga mendapatkan pahala yang lebih kurang sama. Harus pakai ini supaya tambah pahalanya. Alhamdulillah. Kembali dengan izinnya kita menikmati indahnya berada di tempat yang suci ini. Mudah-mudahan semakin membersihkan hati, menggambleng diri untuk senantiasa fokus menuju ridha ilahi yang berbuah jannatul khuld, surga yang abadi insyaallah taala. Berjalan kita di tengah gelap menuju rumah Allah ini akan menerangi jalan kita menuju surga nanti, khususnya ketika menyeberang di atas neraka jahanam, di atas jembatan yang sangat tajam, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, dan di kiri kanan ada besi-besi pengait yang siap mengait kita. Gelapnya luar biasa, dan hanya diberikan cahaya kepada mereka yang Allah berikan bagian cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Hari itu cahaya akan menerangi jalan kita, dan salah satunya adalah rajin-rajin ke rumah Allah, khususnya di waktu subuh dan isya. Allah janjikan pahala yang luar biasa yang sering kita dengar. Salat isya berjamaah di masjid dituliskan baginya salat setengah malam, dan bila dilengkapi dengan salat subuh berjamaah seolah-olah salat semalam suntuk. Dan lepas subuh ini pula kita duduk pula, ya, duduk sambil ngantuk-ngantuk lah sedikit, ya. Mudah-mudahan saya tidak ikut ngantuk juga. Kalau tidak sama-sama ngantuk kita, duduk sambil berzikir pula, bertasbih, bertahmid, membaca ayat-ayat Allah, menghidupkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak juga lama dah. Tidak sampai terbit tu tidak masalah. Tapi kayaknya tidak cukup juga sampai terbit. Sampai selesai saja. Dan itu pun Allah nilai dengan nilai yang sangat besar insyaallah taala. Dalam hadis disebutkan, siapa yang salat subuh berjamaah, duduk sampai terbit matahari, bertasbih, menyebut nama Allah, kemudian tidak batal wudunya, lalu salat 2 rakaat, dituliskan pahala baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna.
Hadis ini walaupun dari sisi makna atau pahala yang dijanjikan haji dan umrah ini secara sanad lemah, tetapi syawahidnya dan maknanya sahih, bahwa duduk selepas salat subuh berjamaah sampai terbit fajar itu sabit dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim sabit Nabi duduk selepas subuh dan juga sahabat selepas subuh sampai terbit matahari. Cuman pahala yang umrah dan haji itu nampaknya diperselisihkan oleh ulama kesahihannya. Yang tidak diperselisihkan pergi ke Mekah haji dan umrah insyaallah sabit pahalanya. Nah itu aja. Makanya berniatlah dari sekarang ya untuk pergi haji dan umrah ini tidak ada perselisihannya. Tapi berharap kita mudah-mudahan dapat juga ya Pak ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau menunjukkan jalan ini kepada kita. Kalau dengar nama Nabi lapang hati kita ya, ya tak? Karena segala permasalahan umat ini kalau kembali kepada Nabi selesai. Bisa selesai dengan dua-duanya enggak apa-apa, atau biasa selesainya yang melaksanakan salah itu besok tidak diulang lagi juga tidak apa-apa. Yang sekarang ini yang benar, laksanakan ini, akhirnya habis segala perkara. Tapi gimana lagi, Nabi tidak boleh hidup dua kali. Orang itu hidupnya hanya sekali, termasuk Nabi SAW. Makanya kalau ada yang bisa memanggil Nabi lagi, saya usulkan ketika Nabi datang nanti, ya Rasulullah kami khilaf dalam masalah ini, gimana penyelesaiannya? Setuju tak? Ada yang pandai? Kan ada yang bilang Nabi bisa hadir lagi katanya dengan sholawat tertentu, micing-micing gini dikit, Nabi datang. Cuman sayang dia tidak menanyakan yang kami amalkan ini benar apa tidak ini. Coba tanyakan langsung. Ya saya? Kan banyak yang bilang itu, boleh aja Nabi datang katanya. Itu hanya khayalan, halusinasi, dongeng yang didengungkan. Tapi subhanallah memang peminat dongeng banyak, karena memang dari sejak kecil kita disuguhkan dongeng-dongeng pengantar tidur. Saya masih ingat, masih hafal dongeng-dongeng mak saya menjelang tidur dulu. Katanya telur burung garuda itu lebih besar daripada masjid ini. Wah, masya Allah, kalau sempat bertelur burungnya bisa makan seluruh orang di masjid ini. Cuman sampai sekarang belum pernah nampak telurnya. Pernah nengok telur sebesar masjid ini? Nah, alhamdulillah, macam-macam lah dong. Nah, ternyata dongeng itu senang didengar, tapi hasilnya tidak bagus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Menyambung kaji semalam. Tetap ada setelah tiada. Kenapa dipisah? Karena memang afdalu dzalik, yang paling afdal dari semua itu adalah memang al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita bahas tentang tetap ada setelah tiada. Ini semalam agak pengumumannya agak salah judulnya, tetap tiada walaupun tiada. Tetap ada walaupun tiada. Ini kata Ahmad agak kesupi-supian judulnya nih katanya. Tetap ada walaupun tiada. Tapi adalah tetap ada setelah tiada. Kita ingin kaum muslimin dan muslimat, setiap orang di masa kerjanya, di masa aktifnya, dia tidak memiliki penghasilan. Ada buah yang dipetik, ada pensiun, kalau bahasa apanya pegawai ya, ada pensiun yang setiap waktu diterima. Ibaratnya gajinya tak putus, penghasilannya tak habis. Ya, walaupun dia sudah tidak produktif lagi. Oleh sebab itu, ada yang siapkan perdagangannya, ada yang menyiapkan kebunnya, ada yang membeli tanah dan asetnya. Pokoknya di masa dia sudah tidak produktif, di masa dia sudah tidak aktif, ada hasil yang dipetik.
Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini di tempat di mana kalau meminjam apa pernyataan seorang penguasa zalim, terkena kezalimannya dalam Islam, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Masih ingat Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Dia mengatakan, innallaha takaffala lana rizqad dunya. Allah jamin rezeki dunia kita. Allah jamin rezeki dunia kita. Allah, Nabi katakan, in lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa allazi laha. Seseorang takkan pernah mati selama rezekinya masih ada. Jadi kalau selama masih ada dan hidup, selama rezekinya masih ada, dia akan tetap hidup. Oleh sebab itu, makanya tidak usah doa minta mati, tapi doa minta rezeki. Jangan doa minta mati, tapi doa minta rezeki. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebab kalau minta mati dilarang. Karena apa? Kita nggak tahu rezeki kita tinggal berapa. Tapi kalau minta rezeki disuruh, maka minta yang disuruh, jangan minta yang dilarang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Seseorang selama rezekinya masih ada, dia tidak akan mati. Nah, wa sallama ilaina wa wakala ilaina rizqal akhirah. Sedangkan rezeki di akhirat itu terserah kepada kita. Allah, andainya, kata beliau, ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah, andainya Allah mau menjamin bagi kita rezeki di akhirat. Ya Ustaz, rezeki akhirat memang harus kita. Sedangkan rezeki dunia itu Allah siapkan. Kadang kita nggak mau lagi diberinya, tapi dan nangis minta, ndak diberinya. Saya pernah ndak minta sesuatu tapi ndak dikasih Allah? Ndak. Alhamdulillah, antum mustajab doanya. Tak tolong sama beliau didoakan, doanya mustajab. Semua dia minta dapat, ya? Hah? Atau ndak pernah minta? Ya, masalahnya ada orang kadang minta, ya Allah berilah apa yang kau nak beri. Bagus juga, dia tidak perlu disebutkan apa yang kita inginkan. Kaum muslimin dan muslimat, nah, rezeki dunia Allah jamin, rezeki akhirat kita yang harus bersusah payah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi bertanya, ayyukum malu muwarrithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi, lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Ini sahabat nanya ke sahabat, Nabi tanya ke sahabat radhiyallahu anhum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nah, kalau sempat pertanyaan ini ditanyakan kita, mana yang lebih kita senangi, harta milik kita sendiri atau harta yang dimiliki oleh ahli waris kita? Nah, abang punya harta kan? Punya harta. Jangan takut, saya tidak minta loh. Nah, punya ahli waris. Sudah punya menantu belum? Belum. Oh, menantu sudah ahli waris. Anak sudah. Alhamdulillah. Mana yang lebih disenangi, harta anak atau harta abang sendiri? Dua-duanya. Hah? Mana yang lebih kita senangi, harta yang kita miliki atau harta yang dimiliki oleh ahli waris kita? Tidak terbayang. Atau dua-duanya nggak punya? Awak tidak punya, anak pun tidak punya. Baik. Gimana? Apa? Mana lebih kita senangi, harta kita atau harta anak kita? Harta kita. Pasti harta kita.
yang kita cari sendiri, yang kita simpan sendiri, yang kita pelihara sendiri, ya tak? Buktinya bapak kalau bangun pagi nyari harta bapak atau harta anak? Tengok dompet awak atau dompet anak? Ah lah, anda paham lah tuh. Nanti kalau pergi bekerja, kerjakan dulu sawit bapak atau sawit anak? Nah, lah sambung. Buka kedai kita dulu, kedai anak. Nah, kedai awak, alhamdulillah. Dah sepakat namanya. Kadang-kadang susah dibayangkan juga ya. Jadi sahabat ditanya oleh Nabi SAW, ayyukum malu muwarrithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada harta yang sendiri? Seluruh sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna amwalana ahabbu ilaina min amwali muwarrithina. Sesungguhnya la laysa minna kullu wahid minna malu ahabbu ilaihi min mali muwarrithi. Setiap kita lebih mencintai harta kita sendiri daripada harta ahli waris. Kata Nabi SAW, bal malu muwarrithikum ahabbu ilaikum. Justru harta ahli waris itu lebih kalian cintai daripada harta kalian. Tahu tak kalian, kata Nabi SAW, innama amwalukum ma qaddamtumuha. Harta kalian itu yang sudah kalian infakkan, yang sudah kalian belanjakan fi sabilillah. Wa ma taraktumu famalu muwarrithikum. Yang kalian tinggalkan itu sebenarnya harta untuk ahli waris kalian. Jadi ada juga usul-usul filsafat dalam nampak ya. Jadi kita bilang ini harta kita, ternyata definisinya bukan. Harta kita itu yang kita qaddam, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kita simpan, yang kita jaga, yang pelihara, yang kita hitung-hitung, ternyata itu harta bukan untuk kita, tapi harta untuk ahli waris kita. Harta ahli waris. Makanya besok bapak kalau meninggal, buktinya bukan harta kita lagi. Setelah mati, boleh tak bapak membagi lagi? Cuman awak lagi bagi-bagi orang kan? Tak ada lagi hak seorang ayah membagi harta kepada anaknya setelah mati. Makanya warisan atau ada wasiat orang tua kepada anak-anaknya ketika akan meninggal, wahai anak-anakku, ini harta segini, tolong jangan kalian berkelahi, tak bagi sama banyak, laki-laki perempuan sama banyak. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak ada hak bapak bagi setelah mati. Itu kembali ke sang pemilik asli. Allah tabaraka wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Andainya misalnya la qadarullah, bapak saking marah sama anak, bapak wasiatkan harta yang saya miliki semuanya wasiat untuk Ustaz Dasman, kalian tidak dapat. Nah gimana kira-kira? Mau? Alhamdulillah masih sayang sama anak. Alhamdulillah. Tidak mau, di depan saya berani aja pak bilang tidak mau. Tidak kasihan sama saya pak. Tapi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Misal andainya ada orang bertua yang mewasiatkan misalnya 50-50, 50% untuk istrinya, 50% untuk anak-anaknya, kita katakan bapak tak punya hak membagi, itu bukan harta bapak lagi. Berarti harta yang kita tinggalkan adalah harta ahli waris, bukan harta kita. Nah ini yang lebih kita cintai atau harta yang kita persembahkan. Kalau kita ketahui bersama, ya rata-rata kita lebih mencintai harta ahli waris daripada harta milik sendiri. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditinggal Nabi SAW,
meninggalkan seekor kambing yang sudah dipotong untuk dibagi-bagi. Lalu ketika Nabi pulang, madza fa'alti bi arsyad, apa yang sudah kau lakukan dengan apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya sudah bagikan semuanya illal katif, semuanya sudah habis. Zahaba kullu syai' illal katif, semuanya sudah habis kecuali daging apa ini, daging bahunya, karena Nabi suka daging itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zahaba al-katib, yabqa kullu syai'in illa al-katib. Justru yang milik kita, semua yang pergi itu kecuali yang ini. Ya, ini bukan untuk kita, yang kita bagilah untuk kita. Ini definisi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata yang disimpan sesungguhnya, yang akan kita terima hasilnya, yang kita panen sepanjang masa, bukan yang kita beli simpan-simpan. Ya, allazi ja'malal mala wa addada wailul likulli humazatin lumazah, allazi jama'a mala wa addada, mengumpulkan harta dihitung-hitung terus, tiap pagi dihitung. Ya, kalau sekarang orang hitungnya gampang kan Pak, lewat mobile banking aja kan, ada masuk apa tidak. Kadang tidak diminta tahu pun dikasih tahu juga notifikasinya, masuk sekian, ya keluar sekian, saldo sekian. Ternyata ini hanya milik untuk yang kita tinggal, sedangkan untuk kita adalah yang kita berikan fisabilillah. Nah, ini yang lebih nikmat nanti kaum muslimin. Karena apa? Tidak ada orang yang meninggal kecuali menyesal. Tidak ada yang meninggal kecuali menyesal. Dan penyesalannya itu bertingkat-tingkat. Coba bayangkan orang yang mati syahid fisabilillah. Orang yang mati syahid fisabilillah ingin hidup lagi supaya berjihad lagi dan syahid lagi. Orang yang berinfak fisabilillah ingin hidup lagi supaya berinfak lagi dan mati lagi. Itu yang sudah menyimpan. Biasa loh Pak, awak pun di hari tua, andainya saya dulu, misalnya Bapak sekarang dengan gaji 3 juta, tabung 500.000 sebulan, sekarang tinggal menikmati di hari tua misalnya. Nyesal juga, kenapa tidak 1 juta dulu saya tabung saya sebulan? Kenapa tidak 1 juta dulu? Dan seterusnya. Nanti di akhirat kita seperti itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasti lebihkan menyesal lagi orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, yang akan dia petik hasilnya di saat dia sangat membutuhkan. Sebab keadaan kita di alam barzakh sangat erat kaitannya dengan apa yang kita kerjakan di sini, dan yang akan kita hadapi lagi lebih dahsyat daripada apa yang kita alami di alam barzakh. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati, Nabi alaihi salatu wassalam menghasung kita, mendorong kita, motivasi kita, walaupun sekecil apapun kita harus punya tabungan untuk dinikmati setelah hari kita tiada. Tetap ada setelah tiada. Dan alhamdulillah tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit. Misal dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu."
Bila seorang anak manusia meninggal, selesai sudah amalnya. Makanya kita dilarang menyebut-nyebut keburukan orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah selesai. Yang kita doakan mudah-mudahan Allah menerima taubat, mengampuni, bukan lagi kita menghibah dan menyebut keburukannya, karena amalannya sudah selesai. Ma'asyiral kiram, selesai sudah, terputus amalnya. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, ya tuan-tuan, jangan terlalu berharap kiriman pahala dari orang. Sebab orang ini kalau tahu dia sebenarnya butuh, dia tak akan mudah mentransfer pahala untuk kita. Ya, tak akan mudah. Yang kedua, transfer pahala yang ini kan rata-rata diperselisihkan juga antara bilang sampai dengan yang dibilang tidak sampai. Iya. Yang jelas belum ada yang pernah sampai ke situ, balik ke sini nggak tahu, alhamdulillah wesel Anda sampai, tidak ada. Notifikasi juga tidak ada. Kecuali yang ada dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW yang pasti-pasti ini. Yang tidak pasti itu, ya kadang-kadang lebih mengutamakan yang tidak pasti itu. Besok kalau Abi meninggal, ya kuburkan di depan mihrab masjid katanya. Nah, ini kan juga wasiat menentang Nabi SAW. Akhirnya terjadi perselisihan antara pengurus lama dengan pengurus baru. Ya, pengurus lama yang menerima wasiat mendemo pengurus baru yang sudah mengaji. Apa katanya? Nabi melarang sholat menghadap kuburan. Nabi juga melarang menjadikan masjid sebagai tempat kuburan. Tapi karena pengurus lama dulu dengan alasan yang dibuat-buat, kalau tanah milik sendiri boleh dikuburkan di situ. Taib, yang pertanyaannya, pewakaf itu tanahnya milik dia atau bukan milik dia? Tanah yang diwakafkan masih milik sendiri atau sudah tak milik dia lagi? Tak milik dia lagi. Antum berwakaf, ini wakaf sudah milik Allah. Buktinya tak boleh dijual lagi, tak boleh dihibahkan lagi, tak boleh diwariskan lagi. Berarti bukan milik sendiri lagi. Jadi sebenarnya alasan terlalu dicari-cari, lupa kepada apa yang dikatakan Nabi SAW. Akhirnya gara-gara itu, gara-gara orang mati, ribut dua pengurus, Persi lama dan Persi baru, sampai demo-demo di masjid. Malu kita kaum muslimin, malu kita. Masa masjid didemo oleh umat Islam? Yang lebih pedihnya lagi, di belakangnya ada pula ulama yang ikut sebagian. Ulama macam apa nih kayak gini kaum muslimin? Ikut mendemo masjid, ikut melarang membangun masjid. Ulama apa? Saya tidak tahu nih kalau bukan ulama jahiliyah. Ya, masjid justru harus didorong dibangun, kecuali masjidnya untuk membuat makar, merongrong agama, membuat macam-macam kemaksiatan, seperti yang dulu Masjid Dirar zaman Nabi SAW. Orang bikin dulu Masjid Dirar, kaum muslimin, tujuannya yang bangun siapa? Abu Amir Ar-Rahim, seorang yang tidak mau masuk Islam, berlari bergabung dengan orang Romawi, kemudian berkongkol dengan kaum munafikin, orang-orang yang zahirnya Islam tapi mereka membenci Islam, ma'ruf orangnya, baru dihukum sebagai Masjid Dirar. Ini sebagian Masya Allah menghukum Masjid Dirar, asal ada masjid baru orang ngaji di situ lalu disebut Masjid Dirar. Inilah ulama Dirar itu. Ini namanya ulama Dirar yang seperti ini. Karena Masjid Dirar itu untuk merusak Islam. Tapi kalau untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama as-sabiqin, bukan menghadirkan kejahilian, itu bukan Masjid Dirar. Nasallallahu assalamu alaihi. Kaum muslimin balik ke sini. Jadi Nabi SAW menyatakan, bila mati seorang anak manusia terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi,
Sedekatun jariyah, sedekah yang berpahala mengalir. Sebab disebut jariyah sebab manfaatnya selalu ada. Dalam hadis yang sahih dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW dari hadis Anas, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri. Disebut mengalir karena memang manfaatnya mengalir terus. Ada 7 yang pahala mengalir bagi seorang hamba, dia di dalam kuburnya lebih sore, dia di kuburannya. Subhanallah. Yang pertama adalah man 'allama ilman. Maka di sini disebutkan ba'da mautihi, di kuburnya setelah mati. Berarti setelah tiada, tapi tetap ada. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Semalam sudah kita sebutkan ilmu menjadi nasab yang paling panjang. Anak kita memang diharap, cuma kadang selesai di generasi anak, generasi cucu kita nggak tahu lagi masih pandai berdoa atau tidak. Kadang di generasi anak aja tidak pandai lagi berdoa. Makanya itu lahirlah tren untuk menghadirkan orang badua-dua, kenduri arwah. Sebab apa? Anak tidak pandai berdoa. Masya Allah. Ada seorang kaya raya, anaknya sukses semua dengan jabatan duniawi yang luar biasa. Ada yang jadi ini, pokoknya sukses secara duniawi. Tapi pas pulang orang tuanya meninggal di kampung, tidak ada yang pandai memandikan, tidak ada yang pandai menyolatkan, bahkan mendoa pun tidak pandai. Menyebut Allahumma wali walidayya nya tidak tahu dia doa. Akhirnya apa? Ditinggalkannya uang untuk kenduri besar-besar lah. Tapi tidak mungkin lah masyarakat kampung tiap malam kenduri rumahnya banyak lagi, antrian orang meninggal kan banyak lagi antrian meninggal. Ya, hanya itu yang dia biasa lakukan. Itu paling lama berlaku berapa pekan? 2 pekan selesai. Habis itu dia pun lupa dengan orang tuanya. Karena anak kita itu kalau dia ingat Allah, ingat orang tuanya. Kalau dia tidak ingat Allah, Allah saya pencipta, dia tidak ingat, apalagi kita. Makanya kita punya kepentingan menjadikan anak-anak yang ingat Allah. Sebab hanya yang ingat Allah yang akan ingat orang tuanya setelah mati. Semakin jauh dia semakin melupakan Allah, semakin melupakan orang tuanya. Allah nikmatnya setiap hari dia terima. Sedangkan orang tuanya sudah habis masanya, sudah kadaluarsa. Apalagi dia sudah mandiri, lebih mewah daripada ayah dan ibunya dulu. Dia pasti lupa lagi. Nah, kecuali dia miskin setelah orang tua meninggal masih ingat juga dia kan. Dulu di masa ayah masih hidup, dia semak masih hidup kan. Dapat pula bini yang cerewet. Dulu maknya Masya Allah penyayang, tidak pernah dicerewetin sama maknya. Pasti istri cerewet pula. Tak ada gayung tak bersambut, tak ada kata yang tak berjawab. Ya, katanya tak ada gayung yang tak bersambung, tak ada kata yang tak berjawab. Nah, ini sebagian ada juga memang mentang-mentang punya jatah bicara banyak, mentang-mentang punya jatah bicara banyak, istri itu kadang suka menjawab. Ya, suka menjawab. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin. Jadi man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Oh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapapun yang punya anak sekarang, ya, khususnya mereka yang sudah punya penghasilan yang besar, maka dia harus berpikir untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sekarang kita nyuruh anak sekolah kita bukan untuk cari uang lagi. Dulu memang, dulu di saat orang tua kita masuk sekolah ini tujuannya apa? Biar jadi ini. Kalau dikumpul anak-anak waktu itu di lokal, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi, antum jadi apa dulu ya? Presiden? Hah?
Jadi guru, kenapa jadi guru? Ya ada gajinya, ada pensiunnya, ada sertifikasinya. Ya. Makanya ramai orang masuk fakultas pendidikan dan keguruan. Sebab apa? Jadi guru tuh rezekinya terjamin. Pokoknya sekarang jadi guru bukan mudah. Setiap hari update, setiap hari upgrade data. Habis waktu memikirkan gimana memasukkan data terus. Jadi internet ini musibah sebenarnya. Katanya kemajuan, tapi guru dan dosen tak habis-habisnya. Kalau tonton tak cepatnya saya bukakan WA nih, grup-grup dosen dan guru. Sebentar inilah nama aplikasi, sebentar ini aplikasi yang kemarin belum selesai, ini sudah mulai lagi. Habis waktu, kapan lagi guru Anda meningkatkan apa namanya ilmunya? Habis dengan data-data dan sebagainya. Ada lagi ujian-ujian apa namanya? Nah, yang hasilnya tidak terlihat nyata kecuali hanya menyibukkan dengan dunia-dunia maya seperti ini. Aplikasi yang lama belum habis, datang aplikasi baru. Tambah lagi internetnya lelet. Allah Ustaz, itu bukan kemajuan. Makanya hari ini kita mengira dengan teknologi semakin maju, justru semakin mundur dengan teknologi ini. Saya mengatakan manual itu lebih hebat daripada online sekarang. Sama aja kan, harus online katanya, ngurus paspor bisa online, 3 hari juga belum selesai. Ya Pak, lebih baik yang manual dulu pakai calo, 2 jam selesai. Duitnya lebih kurang sama juga. Dulu pakai calo 300.000 selesai, sekarang 1.500.000 tak pakai calo tapi cepat sehari. Online itu bahasa cepat, kita sendiri jalannya lambat, bagaimana nak cepat? Ya Pak, banyak mobil, banyak motor yang larinya kencang, tapi orang tak biasa cek kencang, gigi 2 terus. Ya, apa dah lambat ya? Tambah lagi gilanya, abin cek-ceknya, habiskan satu-satu giginya. Itulah kalian ini boros pakai barang itu. Orang pakai satu-satu dulu, ya Pak ya. Habiskan satu-satu, gigi 2 terus. Tadi habis gigi 2 nanti baru pakai gigi 3-nya. Ma'asyarul kiram, di ilmu siapa yang mengajarkan ilmu. Jadi sekarang kita jadikan anak-anak kita berilmu. Mana ilmu yang dimaksud? Ilmu yang karenanya Nabi diutus. Sebab kalau ilmu cari makan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Pak. Alhamdulillah ular bisa makan, tidak sekolah. Nah, coba singa makan seekor kijang sekali makan. Tidak sekolah, pakai sekolah tidak? Pakai sekolah? Sekolah nangkap mangsa nggak ada. Ya sih? Ikan di lautan yang luas, ikan paus. Tahu tidak antum berapa makanan sehari? Hah? Ikan paus? Oh, perikanan Pak? Hah? Nah, ikan paus itu makannya, saya pun jadi lupa gara-gara nengok antumnya. Hah? Ada 2 ton makan sehari. Tapi kalau 2 ton ikan apa tuh Pak? Ikan sekilo apa? Hah? Iya ogonya. Ikan paling murah lele. 60.000. 60.000 kali 2.000. Nah. 150 apa? Iya kan 60.000 sekilo. Kalau 2 ton kan 2.000 kilo. 2.000 kali 60. 2 kali 6 12, berarti 120 juta makannya sehari. Ada enggak gaji kita yang 120 juta sehari? Tidak ada. Tapi Allah berikan cara untuk dia cari makan. Gimana cara ikan paus cari makan? Ayo. Hah? Tidak tahu juga. Dia tinggal buka mulutnya. Mulutnya kan besar tuh. Buka mulutnya, dikira oleh ikan-ikan yang lain ini
tempat main gitu. Hah? Jadi besar sekali, masuk main ikan dalam. Kalau setengah hari ada begini, kan tidak curiga lagi ikan yang lain tuh. Panggil kawan-kawan, kumpul di dalam tuh. Ada tempat waterbomb baru katanya. Dan tempat ikannya ada, kumpul semuanya. Di mana dia belajar? S1, S2, S3. Orang tua kita dulu nggak usah ke ikan ke laut pula. Orang tua kita tidak ada yang sekolah tinggi, tapi anaknya semuanya sekolah tinggi. 13 anaknya Pak. Ya Pak ya. Awak anak 3,5 cuma. Tapi Masya Allah dengan pendidikan sudah S3 sering mengeluh mendidik anak hanya 3. Orang tua kita tanpa sekolah hanya sampai kelas 3 SD. Masya Allah mereka bisa meluluskan anak-anaknya jadi S3 semua. Tidak sekolah juga. Soal urusan mencari makan tidak perlu sekolah tinggi. Makanya sekarang saya bilang sama mahasiswa saya, kalian kalau sekolah kuliah ini untuk cari makan berhenti kuliah, saya bilang terlambat kalian nanti cari makan. Sebab saya bacakan kepada mereka, orang paling kaya di dunia Pak, dari 10 orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes itu 9 bukan sarjana. Bukan sarjana. 1 cuma sarjana. Itu pun meneruskan bisnis orang tuanya. Yang sarjana itu ya, setelah sarjana pulang anaknya dari Amerika, pulang dari Inggris masuk sekolah, diserahkan kepada anaknya, ini bisnis karena kamu sudah sekolah tinggi, kerjakan. Itu yang dia lanjutkan. Selebihnya bukan sarjana. Teorinya sederhana. Orang berbisnis cari duit itu mesti ada masa-masa sulit. Betul? Betul? Masa gagalnya. Rata-rata mereka manjat dari bawah. Ada seorang pemilik rumah makan terkenal di sini, di Indonesia. Di Indonesia tidak kurang dari 100 cabang. Setiap hari, setiap bulan, setiap cabang nih setor 100 juta. Pak Bupiti Pak, 100 kali 100. 10 ribu. Ya. Jadi sebulan dia terima, tidak bekerja lagi, dapat 10 ribu. Biar tidak terlalu banyak bunyinya, sedih kita dengarnya. Tapi menjelang itu berapa dia harus menderita, hujan panas, banting tulang. Jelas ya? Tanya nanti, Bapak sarjana apa tidak? Gitu. Jadi kalau kita sekolah dulu S1 4 tahun, baru tamat umur berapa Mat? 23. Kalau sempat MA-nya semasa kuliah langsung dapat mahasiswa abadi. Mohon maaf, alarm. Gimana Pak? Kita hentikan. Ini baru mukadimah juga kayaknya. Kaum muslimin dan muslimat, jadi mahasiswa abadi itu bisa 7 tahun. Umur 27 baru tamat kuliah S1. Nyambung lagi S2. S2 karena sambil berdua, akhirnya harusnya 2 tahun, akhirnya 2 kali 2 tahun 4 tahun. Sudah 31. S3 karena sudah diiringi pula dengan 3 anak sudah 5. Akhirnya jadi 5 tahun S3-nya. Jadi 5 tahun baru nak memulai berusaha. Usaha pertama modal 2 juta, hasilnya utang 20 juta. Nah, mulai pula utang sini jual yang ada, tak tolong sini terbayar utang, mulai lagi usaha. Ini yang tadi itu 3 tahun tuh habis, udah 38 tahun. Coba pula buka kebun, ternyata diolah pula tanah milik HGU, perusahaan besar. Ya, nggak usah dia datang ke kita udah tergilas, apalagi kalau sudah datang lumat dibuatnya. Berperkara tidak mungkin berperkara dengan orang-orang besar.
akhirnya gagal lagi, habis pula 2 tahun. Ya kan tadi minjam juga tuh awalnya, udah habis duit di situ 100 juta minjam. Nah bayar 100 juta dengan kondisi tidak punya penghasilan tetap, lama nggak? Habis pula 5 tahun, dah 43 tahun belum juga berhasil. Buat pula coba bisnis kedai kecil-kecilan di rumah. Tempat lenggang pula, tak ada orang beli. Datang benam pula 8 juta di situ, plus sewa per bulannya 500.000, berarti 3 tahun 36 kali 500.000. Tentu enggak pula. Sudah umur berapa? 48. Nah, baru 3 kali gagal. Menurut ada saya baca buku Berani Gagal, minimal 3 kali gagal, sudah 48 belum juga berhasil. Ada yang sampai gagalnya 9 kali. Kalau 9 kali 3 27 tahun Pak. Berarti umur 54 macam saya masih berani gagal. Oleh sebab itu makanya kalau cari uang kalian, cari rezeki dengan sekolah, berhenti kuliah. Saya bilang kuliah ini tuh cari ilmu, karena ilmu lebih bermanfaat daripada uang. Uang tidak bisa beli ilmu, ilmu bisa menghasilkan uang. Maka dari sekarang perbaiki niat kita dan anak-anak kita. Kamu nak saya sekolahkan supaya berilmu, sebab Allah takkan sia-siakan orang berilmu. Sampai setelah mati pun ilmu itu masih mengalir hasilnya. Padahal harta kalau sudah kita mati, kalau tidak kita gunakan untuk dengan ilmu, dia justru menjadi balak bagi kita. Oleh sebab itu yang pertama adalah yang mengalir, man 'allama ilman. Yang kedua adalah au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Artinya ada sumber air, dia buatkan irigasi untuk minum, untuk apa lagi? Untuk pengairan, pokoknya segala yang dimanfaatkan oleh manusia, khususnya di tempat-tempat yang kesulitan air bersih. Selama itu diapakan? Karena kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin sadaqah, menghidupkan setiap jantung yang masih berdegup itu adalah sedekah, dan air adalah kebutuhan pokok. Makanya air termasuk asalnya tak boleh dijual. Loh ini kok dijual Ustaz? Botolnya, karena jadi sudah mineral water. Makanya kalau sudah pakai bahasa Inggris mahal, jelas. Makanya jangan pakai bahasa Inggris. Ayu. Nah, kalau ayu gratis. Ayu tahu? Air masih gratis. Tapi kalau sudah di water jadi mahal. Apalagi kalau sudah masuk ke air pot. Bahasa Inggris lagi kan? Airnya tambah mahal. Ini berapa nih? 2.000. Masuk airport mana dapat 5.000 Pak? Oh ya ini 5.000 tadi. Nah, masuk ke hotel berbintang 5, 15. Masya Allah. Diantar pula ke kamar 35. Memang kalau sudah pakai bahasa Inggris bikin semua mahal. Maka dunia sulit gara-gara bahasa Inggris. Maka tuan-tuan jangan terlalu bersemangat bahasa Inggris, ya, bersemangatlah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu pemurah. Makanya sampai hari ini bangsa paling pemurah di dunia menurut data PBB adalah bangsa Arab. Dicaci-caci, dicela-cela, makin mereka semakin memberi. Kalau kita dipuji-puji pun masih pelit juga. Allah musta'an. Mereka dicaci-caci oleh orang Wahabi dan sebagainya, tapi pas datang ke negeri yang mencacinya, apa yang bisa dibantu? Utang kami banyak juga katanya kan. Insya Allah kita dampingi untuk membantu. Macam kemarin pertemuan G20, hadirkan 20 negara besar dunia, betul? Nah, negara apa yang hadir? Di antaranya Korea Selatan, pasti Bapak tahu karena istrinya cantik. Media, itulah saya lihat media ini kayaknya kurang cermat. Yang paling banyak disorot istri Presiden Korea Selatan. Apa sebab? Istrinya seperti artis. Di dunia ini memang panggung sandi. Betul lah, dunia ini panggung sandi. Wara.
Yang disorot banyak tuh yang cantik-cantik, yang artis-artis. Oleh sebab itu tidak terlalu. Sedangkan ketika pangeran dari Emirat menyatakan siap mendampingi pemerintah Indonesia untuk merestrukturisasi dan melunasi hutang-hutang luar negerinya, tak ada diliput Pak. Kenapa tidak dengar kan? Tidak kan? Termasuk pangeran MBS Muhammad bin Salman dari Arab Saudi ikut juga, insya Allah mendampingi, itu tak diliput. Nampaknya ini tidak penting, tapi artis Korea penting. Saya dengar kabarnya orang Korea banyak pengaruhnya di sini. Iya. Apa namanya, Mak? Hah? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, kaum muslimin, ketika MBS menyatakan sanggup membangun kembali Islamic Center yang terbakar di Jakarta, tidak sampai juga berita ke sini, tapi berita Korea sampai. Subhanallah. Jadi kayaknya media itu lebih senang yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dengan media. Ya, orang nak membantu bayar hutang kita, tidak masuk berita penting. Orang bantu membangun Islamic Center kita terbakar, tidak masuk berita penting. Tapi istri Presiden Korea Selatan yang cantik masuk the trending topic. Nah begitulah jiwa kita hari ini. Oleh sebab itu berharap banyak kepada media juga tidak, kecuali mereka menyebar yang baik-baik, sedangkan yang buruk-buruk tidak terpuji. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Nah, ajra nahran, mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Makanya termasuk wakaf yang sangat dianjurkan adalah menggali sumur untuk sumber air bersih dan air minum. Ini selama airnya mengalir, pahalanya akan tetap mengalir. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, tuan-tuan masih ingat kisah Utsman bin Affan yang beli bi'ru rumah waktu itu. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Kurma adalah pohon yang sangat pemurah. Ya, minumnya tidak banyak, pupuknya tidak banyak, tapi hasilnya banyak. Menurut ahli perkebunan, sebatang kurma itu setara penghasilannya dengan 2 hektar sawit. Cuma, iya Pak, sawit berapa hasilnya setahun? Nah, tidak punya kebun, sama. Dan lama nak coba gagal juga. Saya sudah bilang tadi, awak mulai berusaha dan setelah doktor. Doktor saya dapat umur 37 tahun. Alhamdulillah sudah 5 kali gagal dengan sekarang. Come jadi orang kaya. Tuh come hampir jadi orang, di atas kertas jadi orang kaya. Tapi di kenyataannya jadi apa sebab? Terlambat berusaha. Terlambat. Andainya dulu setelah taman SD mulai mau moca batu dulu Pak. Setelah moca batu, habis itu ngangkat batu. Setelah itu jadi sopir truk batu. Habis itu sopir, kenek dulu ya. Habis itu sopir. Habis itu memiliki mobil batu. Habis itu jadi bos batu. Iya begitu banyak. Saya lewat di rumah orang kaya di Tangerang sana. Teman saya tunjukkan. Ini dokter tahu enggak ini? Bapak ini dulu tukang cari besi bekas. Pakai kereta pakai apa namanya, becak dayung tuh. Ngumpulkan besi-besi bekas, kara-kara. Dah, mulai di situ. Sekarang jadi bos besi bekas impor dari luar negeri. Masya Allah, rumahnya tahu Bapak? 4 hektar. Rumahnya 40 kamar. Tapi jangan tanya istri, saya tidak tahu istrinya. Ya, itu urusan privasi itu. Rumahnya 40 kamar. Besar apa kecil? Syekh, 40 kamar besar apa kecil? Besar sekali gitu ya. Nah, 40 kamar. Nah, istri saya nggak tahu entah berapa. Yang jelas kabarnya lebih baik. Nah, jelas Pak. Jadi begitu, mulai. Makanya terbalik ke yang tadi, ilmu itu dituntut bukan untuk cari uang. Untuk cari uang lain babnya. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
awarasa nakhlan atau ini au bana masjidan atau bangun masjid. Kaum muslimin ada kisah. Tapi waktu sudah lewat nih Pak, cuman kalau sampai kisah lagi lama. Saya potong-potong aja kisahnya ya. Nah, mungkin kita mengira yang bisa bangun masjid itu orang-orang kaya, orang berduit. Dah, ternyata bangun masjid itu untuk melaksanakan ini asal azam kuat Allah berikan cara. Ada seorang di dosen, dia bertekad bangun masjid dengan biaya sendiri. Dia bangun secara berangsur, lambat tapi pasti. Sampai umurnya udah lewat Pak. Udah umur 30 berapa DB, tidak pernah terpikir nak menikah. Sebab pikirannya hanya pada bangun masjid. Sebab dia orang kampus, dilihatnya anak-anak ini kalau jarang ke masjid, payah menjaganya. Jelas? Macam mana ayam. Tuh nak ayam. Nak ayam masuk ke ember, masuk 2 keluar 5. Anak kampus itu kalau tidak dididik dengan masjid payah. Ya. Makanya masjid adalah sentra yang sangat vital di dalam kampus. Cuman sayang pula banyak kampus yang tidak punya masjid. Karena memang lah macam-macam aturan yang dibuat, kadang-kadang aturan yang kadang tidak masuk akal. Ya, pernah saya tanya juga ke kementerian, kenapa masjid tidak ada di kampus-kampus yang sifatnya keagamaan seperti itu. Alasannya kalau dibangun masjid nanti umat yang lain minta bangunkan pula rumah ibadahnya. Saya bilang pertama, masjid itu beda dengan rumah ibadah yang lain. Masjid dipakai setiap hari beberapa kali, sedangkan rumah ibadah yang lain sekali sepekan, bahkan ada yang sekali setahun. Jelas? Kita buka sekali setahun gitu. Jangan buat permanen. Yang kedua, kalau harus juga diadakan menurut rasio. Tahu rasio berapa orangnya? Kalau kampus muslim, kampusnya 30.000 orang. Satu orang kita jatahkan setengah meter. Berarti 15.000 meter. Kalau mahasiswanya umat Kristen misalnya 5 orang, 5 kali setengah meter. Ayo 5 kali setengah meter, 2,5 meter buatkan. Nah, orang nak buat pura misalnya berapa orang? 1 orang, setengah meter buatkan. Yang kemudian tak ada tuntutan. Yang kedua, ya saudara kita dari kalangan agama Nasrani misalnya, mereka tidak perlu lagi masjid di kampus. Masjid apa? Gereja di kampus. Apa sebab? Hari gereja kita libur. Andainya Yahudi ada di Indonesia, hari Yahudi kita juga libur. Sabtu hari besar agama Yahudi, Ahad hari besar agama Nasrani. Sedangkan Jumat hari besar kita. Ada libur kita? Tidak. Justru kita yang memerlukan, mereka tidak memerlukan. Tapi walaupun demikian, ini kan bahasa logika Pak. Alasan filosofis, alasan logis. Itu juga kemudian yang masalahnya alasan pitisnya belum. Piti atau pitis. Akademisnya sudah, logis sudah, filosofis sudah. Masalah pitisnya tadi. Karena banyak dengan alasan penghematan dan sebagainya. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia bangun masjid. Dia biasa sendiri. Selesai masjid, umur dah lewat. Subhanallah. Dia pun belum berniat untuk menikah. Karena udah lewat tuh kadang-kadang tanggung-tanggung apa? Umur 30 sekian lah. Kalau tidak salah 37 tahun. Tapi masjid dah selesai. Subhanallah. Dia berkunjung suatu hari ke pesantren tempat dia belajar dulu. Oleh Pak Yai ditanya, kamu dah nikah? Belum Pak Yai. Oh iyalah. Kenapa lama dia ceritakan ini? Kata Pak Yai-nya besok tanggal sekian hari, enggak, ini pertemuan kedua. Dipanggil oleh Pak Yai-nya,
besok tanggal sekian hari Ahad kamu pakaiannya yang necis ya, pakai jas, pakai sepatu baru, karena dia tidak sempat menggaya Pak, karena yang pikirnya rumah Allah itu, dia tidak mengira, dia pikir mungkin ada acara penting di pondok, dia pun datang tanpa beban. Dikiranya mungkin Kak Yai bermenantu atau acara akikahan atau acara lain-lainnya. Dia datang dengan pakaian, pakai jas, pakai dasi juga, pakai sepatu barulah, gaya lah. Sampai di majelis disambut oleh Pak Kiainya, kamu sekarang mau dinikahkan. Waduh katanya kan, dengan saya tidak punya apa-apa. Soal apa-apanya kami sudah selesaikan semuanya. Kami sudah selesaikan, ini calon mertuamu, itu calon istrimu. Sudah lengkap semua Pak. Hadirin sudah lengkap. Tapi saya belum minta izin sama orang tua Pak. Ya. Nah pergi minta izin, telepon mak saya mau menikah. Tentu terkejut pula maknya di sana. Kamu tidak bilang tahu. Apa katanya? Ini saya ditodong sama Pak Yai. Orang Jawa kan yang namanya Pak Kiai itu Masya Allah sami'na wa ata'na. Lah kalau Pak Yai maknya sudah izinkan, langsung diizinkan, nikahlah tanpa harus memikirkan biayanya, semua ditanggung oleh Pak Kiainya. Subhanallah. Jadi ternyata kalau kita pikirkan agama Allah, Allah siapkan pula cara yang kita tidak duga-duga untuk memikirkan kita. Jadilah pernikahan Pak. Kisahnya masih berlanjut. Kita teruskan atau cukup sampai di situ? Happy ending lagi Pak, lebih bagus lagi dari itu. Mau tahu juga? Nah, nampaknya kalau tengok matanya nak tahu juga nih. Hah? Penasaran? Kalau jangan sampai penasaran, nanti tidak tidur antum. Jadi kaum muslimin, suatu hari Ustaz ini setelah beristri, tentu penghasilannya dia mulai jualan minyak wangi dan semisalnya untuk menopang kehidupan. Suatu hari bertemu dengan teman lama di pesantren dulu. Kan umurnya udah lanjut sekarang, ini umur 40 kan, udah lama dia tamat dulu. Ternyata temannya dulu jadi pengusaha batik di Pekalongan. Jadi kaya gitu, karena selesai pesantren dia langsung buka usaha, mulai berusaha, maka jadi orang kaya. Ini Ustadz tamat pesantren kuliah dulu, kuliah sampai S2, tentu tidak sempat jadi kaya. Gitu aja lah. Makanya kalau sudah dokter jangan berharap kaya dia Pak, masih lama, 5 kali baru. Kayaknya saya sampai 9 kali gagalnya nampaknya. Kalau sempat 9 kali tidak jadi. Ketemu sama kawannya ini punya anak gadis, juga baru tamat SMA, tamat pesantren. Karena dia rasa nikah lebih awal lebih bagus, maka anak pun nak dinikahkan lebih cepat. Akhirnya cerita tahu, oh kamu di UIN ya? Ya, pasti ada anak-anak yang bujang yang tamat kuliah, yang siap menikah, bagus agama, bagus anaknya, ramai, didikannya ramai. Kalau gitu, tolong ajak nanti ke rumah. Diajaklah untuk dilihatkan ke putrinya. Diatur di setting. Nanti Ustadz duduk sini, yang calon ini duduk sini, yang mertua duduk sini. Bapak sang putri misalnya. Diatur oleh orang rumah itu, nanti sang putri misalnya kamarnya di sini, nanti lewat macam ke dapur kan, tengok yang ini, yang di tengah ini. Karena mungkin tadi grogi, gugup, sang anak bujang tadi lupa bawa kunci motornya. Akhirnya dia pergi keluar, ambil kunci motor. Asikkan cerita yang berdua ini, Ustadz ini pindah ke kursi ini. Pas Ustadz pindah, anak tadi lewat. Tengoknya Ustadz itu, nampaknya masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh sang putri. Setelah itu putri balik ke kamarnya, tak keluar-keluar lagi.
Nah ketika anak bujang tadi balik sini, Ustaz kan pindah lagi nih. Orang tadi kena kasihkan cerita, tidak sadar putrinya lewat. Akhirnya habis cerita pulang. Menurut ayahnya skenario sudah aman. Setelah orang itu pergi, gimana Dok? Suka apa enggak? Mau katanya, langsung mau dia. Alhamdulillah tentu senang sang ayah. Telepon kawan, alhamdulillah Ustaz, anak kita sudah oke. Nanti suruh pekan depan suruh sang calon untuk kesini untuk selanjutnya. Tapi datang sendiri aja dulu, semacam ta'aruf lah depan orang tuanya. Pas datang anak muda tadi, anaknya tidak mau, bukan yang itu katanya. Lah kan ini bukan. Sebutkan ciri-ciri Ustadz tadi, dosen tadi. Akhirnya bersikeras anaknya, kalau tidak dengan Ustadz saya tak akan menikah. Biarlah jadi perawan tua saya. Pokoknya harus dengan Ustadz itu juga. Dirayu-rayu tak bisa, dikeruqyah sama ayahnya, jangan-jangan kena guna-guna nih anak. Tidak juga. Akhirnya dengan berat hati sang ayah menghubungi temannya, kawan, awak dah salah pasang nih. Dah salah pasang. Kenapa? Kan kamu kemarin pindah tempat duduk. Waktu itu terlihat sama anak saya, dan dia mau nikah dengan kamu. Mana bisa? Waduh katanya, tidak mungkin lah, saya dah tua. Saya sudah bilang sama dia, dah tua pun dia tetap mau dengan kamu. Terus tolonglah katanya, saya sudah menikah, walaupun saya sudah bilang kamu jadi istri kedua tidak apa-apa, di madu pun siap. Ya Allah, awak membayangkan awak pula macam gitu ya. Ini orang yang dapat, mungkin kita belum ikhlas barangkali itu Pak. Jadi saking ikhlasnya akhirnya lama, karena kasihan kan, karena teman akrab dari lama, akhirnya ayalah kalau begitu. Karena ancaman sang anak luar biasa, saya tak akan menikah selamanya kalau tidak dengan dia. Allah, musibah Pak. Semoga saya tidak dapat musibah seperti ini. Akhirnya menikahlah dia. Gimana caranya? Minta izin, tidak mungkin keluar izin, karena baru juga, belum 2 tahun dia menikah. Akhirnya pakai rumus, mendingan minta maaf daripada minta izin. Minta maaf, minta izin. Akhirnya dia buat modus, dia sama istri pertama, bawa dia bungkus lah jualannya kan. Biasa dia kadang pergi 2 hari 3 hari biasa itu pergi jualan. Nah sekarang bawanya agak banyak dikit. Ini abang Mas nanti mungkin agak lama sedikit. Kemana Mas? Nak ke Pekalongan. Ada apa? Nyajuk kaduannya di situ lumayan laku di situ. Dalam hatinya laku saya di situ. Subhanallah. Berapa lama? Sepekan. Pokoknya jangan risau ya. Insya Allah setelah sepekan Abi pulang. Nah ternyata dia menikah. Memang kalau menikah dengan anak gadis kan sepekan Ustaz ya. Nah sepekan menghilangnya. Nah, subhanallah, pandai juga nih Ustaz. Lama setelah menikah Ustaz ini mikir sulit menjelaskan ke istri pertama, dengan gembiranya menikah dapat istri kedua, karena dapat wanita salihah juga, dan Masya Allah luar biasa juga. Intinya kaum muslimin, ternyata dia memikirkan rumah Allah itu sudah Allah perlihatkan kebaikannya di dunia, tapi antum jangan harap balasan yang sama. Dia tidak pernah membayangkan itu betul. Kalau antum bayangkan tidak dapat. Saya sering mencoba Ustaz, sering mencoba. Kalau saya bayangkan tidak dapat. Ya, ini cerita lagi saya jadinya. Ya, cerita lagi, tidak apa-apa lah saya tutup dengan ini. Ini hadis. Jadi dia bangun masjid. Akhirnya setelah selesai masjid, dia tidak sempat mikir ke menikah. Ternyata Allah tunjukkan jalan bahwasanya kalau kau tak berpikir karena menikah gara-gara masjid, saya yang siapkan untukmu bukan 1 istri, justru 2 dalam waktu yang berdekatan, dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Kan hampir gratis dua-duanya. Sah? Di istri pertama kiai dengan keluarga yang ini kan. Istri kedua ini terpaksa. Ketika paksa itu. Nah, akhirnya teman akrab pula, kaya raya.
Pokoknya aman kawan. Yang penting kamu mau saja. Nah, subhanallah. Antum boleh juga berdoa, mudah-mudahan saya dapat juga. Itu tapi lain. Jadi dia tak pernah membayangkan itu. Allah yang mudahkan. Nah, ini di dunia, apalagi di akhirat. Allah bangunkan istana di surga. Taib, au waratha mushafan, atau dia wariskan mushaf, membagi-bagikan mushaf, mewakafkan mushaf, termasuk yang mengalir pahalanya. Sehuruf dibaca, dia itu akan dapat pahala seperti itu pula selama mushaf itu masih ada. Maka termasuk ini yang juga mengalir pahalanya setelah kita tiada. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan anak yang sentiasa mendoakannya setelah meninggal. Jadi anak kita yang mendoakan, pastikan bahwa anak kita ditinggalkan berkeadaan soleh, karena anak yang soleh lah yang akan mendoakan. Anak yang tak soleh, dia sendiri tak dia doakan. Anak sendiri kalau dia tak soleh, dia sendiri tak pandai dia doakan. Iya Pak, anak yang soleh akan mendoakan dirinya. Pasti dia kalau sudah soleh dia akan doakan dirinya dan doakan orang tuanya. Tapi kalau tidak soleh, tidak pandai mendoakan dirinya sendiri, tidak pandai dia doakan. Tapi yang soleh, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, masuk rumah ke salam, temu orang tua, dicium tangannya atau dicium jidatnya, pokoknya segalanya menyenangkan dari anak yang soleh. Oleh sebab itu keberadaan masjid di lingkungan kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pendidikan pesantren, Quran, Sunnah, ini sebenarnya kebutuhan pokok kita untuk menciptakan penghasilan yang tak berhenti mengalir ke kita walaupun kita sudah tiada. Bangun masjid, bangun pesantren, halaqah Quran, para ulama, para ustadz harus menjadi suatu kesatuan dan tidak penting berapapun andil. Dan jangan mementingkan saya harus selalu terpanggil. Tidak. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Oleh sebab itu Khalid bin Walid, jenderal yang tak pernah terkalahkan dalam peperangan, ketika jadi pasukan biasa, prajurit biasa, tetap berjihad fisabilillah. Kita juga sekarang saya ketua, besok mungkin saya tak dijadikan ketua. Ya, saya kan banyak ketua sekarang, menyetui sekarang nih. Dan biasanya saya biasa tukang, ibaratnya sudah sering jadi tukang dorong mobil mogok. Ada yayasan mati, hidup. Setelah hidup, assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Ya mobil-mobil dia. Jelas? Itu biasa dalam dakwah. Makanya kita bukan mengharap penghargaan dari orang, tapi harap penghargaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas Pak? Ya, kalau udah jelas selesai kita. Kalau tidak jelas saya sambung lagi. Dan untuk cerita selanjutnya coming soon. Apa bahasanya? Coming soon. Kita mohon maaf ya terlalu panjang. Sebenarnya karena rindu yang sudah memuncak di hati. Banyak yang mau disampaikan, tapi karena waktu yang membatasi. Semoga tuan-tuan tidak losi. Aman saya ingat bahasa losi Pak. Losi masih ingat bahasanya, sudah lupa ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu pada waktu yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.